Iya, ini adalah hari kedua dari puasa Zulhijjah ya. Semoga Allah mudahkan puasa kita hingga puasa Arafah nanti ya. Dan kita doa dulu seperti biasa, Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Semoga Allah sehatkan kita semuanya ya. Siap Mbak Sultan, Mbak Nani. Oke, aman ya. Siap ya, siap Mbak Tia, Mbak Tin ya. Siap Mbak Titi ya, siap Mbak Pasisia ya. Oke, siap ya, aman ya teman-teman. Siap Mbak Bobor, Mbak Rabuna, Mbak Feni, Mbak Sunflower, Mbak Dewinta ya. Oke, baik ya. Oke, siap Mbak Indra, Mbak Trisna ya. Aman ya. Kita boleh mulai teman-teman. Kita boleh mulai ya. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman. Ustazah, tadi apa ya pertanyaannya ya? Aku lupa pula tadi ya. Oke, sebentar ya. Kok ulang tahun pula? Kenapa ulang tahun apa? Oke, iya Ustazah, kalau istri ingin daftar haji tapi suami nggak mau, istri daftar sendiri itu gimana? Kalau suaminya ridho nggak masalah. Sedangkan mahramnya itu sebenarnya adalah ada pada selagi ada perempuan ya. Selagi ada perempuan di dalam satu bis itu atau ada perempuan di dalam satu pesawat itu, maka kita dibolehkan ya untuk melakukan yang namanya haji ya. Oke, Ustazah, gimana caranya baca Al-Fatihah untuk anak? Ya udah, kirim Al-Fatihah. Ya Allah, saya kirimkan Al-Fatihah. Dengan Al-Fatihah ini, apa yang mau teman-teman doakan ya. Ustazah, apa hukumnya suami menuduh istri zina, berdosa besar? Salah satu dosa besar yang membinasakan adalah menuduh perempuan baik-baik melakukan zina. Sholat hajat boleh dilakukan berapa kali dalam sehari? Maksimal 12 rakaat ya. Minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat ya. Ustazah, sholat hajat boleh dilakukan berapa kali? Iya, udah terjawab ya. Oke, Ustazah, aku pengen mulai puasa Daud. Dimulai dari hari berapa aja boleh kan ya? Boleh banget, gak masalah. Kalau lagi haid boleh berdoa dekat sapi, boleh, gak masalah ya. Ustazah, bolehkah puasa Zulhijjah tapi masih ada hutang puasa? Nggak masalah teman-teman ya. Bisa bayar hutang puasanya nanti ya teman-teman ya. Bisa bayar hutang puasanya nanti setelah teman-teman dalam kondisi setelah hari tasyrik ya. Ustazah, bolehkah sholat taubat dilakukan berkali-kali? Boleh, siap Mbak Virgo. Sholat tapi di mulut makan permen tidak sah ya, batal sholatnya ya. Mbak Dwi Budi sebagian mengatakan sunnah muakkad ya. Ustazah, dosakah saya bekerja di hotel plus-plus? Kalau sudah pasti dia plus-plus, gitu ya, maka dia tidak dibolehkan ya teman-teman ya. Tapi kalau dia nggak pasti, secara umum dia adalah umum aja, maka itu boleh. Sama dengan gini, aku punya kebun anggur, pasti aku jual ke orang minuman keras. Nah itu haram. Tapi aku punya kebun anggur, aku jual kepada orang umum. Nanti sebagian di antara mereka ada yang menggunakan untuk kebaikan, ada yang menggunakan untuk keburukan. Itu bukan bagian daripada tanggung jawabku lagi. Oke, siap Mbak Diana ya. Ustazah, doa biar kita istiqomah dalam ibadah. Iya, sabbis qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Itu aja sih. Sabbis qalbi ala dinik wa ala ta'atik ya. Sabbis qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Atau lebih kerennya, ya muqallibal qulub, sabbis qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Oke. Gitu caranya ya. Ustazah, boleh nggak jamak qashar? Oke, jamak di dalam perjalanan boleh aja, nggak jadi masalah ya. Di dalam perjalanan nggak masalah, di dalam mobil juga nggak masalah ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, bolehkah kita makan daging akikah? Boleh, nggak masalah ya. Oke, Ustazah, kurban sistem pakai arisan, nggak masalah. Yang penting tahu ahli warisnya. Oke, yang penting tahu ahli warisnya. Apakah nanti ketika si sahibul kurban meninggal, maka ahli warisnya bisa membayarkan kepada orang-orang arisannya ya. Oke, sebentar ya teman-teman ya.
Oke, Ustazah, apakah saya berdosa sebagai tukang cuci? Kalau memang udah pasti itu aku udah jawab tadi. Kalau dia memang pasti itu adalah tempat pijatnya plus-plus, jangan kerja di situ. Tapi kalau dia sebenarnya untuk umum, tapi ada sebagian yang menyalahgunakan, itu boleh ya. Ustazah, kalau kita nggak tahu arah kiblat, apakah sholat kita sah karena kita di luar negeri? Kalau kita salah arah kiblatnya dan taunya setelah kita itu sholat, lihat dulu. Jika kita udah mencoba mencari tahu, maka abaikan. Tapi kalau kita nggak mencoba mencari tahu, ya udah berarti dia adalah bagian dari hal yang harus kita ulang ya. Jadi sebelum teman-teman sholat cari tahu dulu. Kalaupun nanti salah abaikan. Tapi kalau nggak ada upaya mencari tahu, maka itu berarti mesti teman-teman ulang ya. Ustazah, tadi siang aku mandi, telinga aku kemasukan air, gimana puasanya? Kalau nggak sengaja is okay, tapi hati-hati lain kali. Ustazah, apakah kita boleh doa setelah tahiyat akhir? Kalau mau diambil di semacam sujud terakhir ketika mau habis sholat ya. Ketika mau habis sholat ya, diambil di sujud terakhir ketika mau habis sholat. Ustazah, oke, sebentar ya. Kalau sholat sendiri habis baca Al-Fatihah, apa harus baca amin juga? Amin itu boleh dibaca, boleh tidak. Tapi dalam hati ya. Ustazah, gimana amalannya supaya rumah cepat terjual laku? Ya ardu robbi wa rabbukillah ya. Ya ardu robbi wa rabbukillah. Kayak gitu doanya ya. Ustazah, kalau gaji 10 juta, zakatnya 25% kah? Enggak. Zakat itu 2,5% ya, bukan 25%. 25% habis duitnya. 2,5% ya, bukan 25%. Ustazah, nah ini doa supaya rumah cepat laku ya. Ya ardu rabbi wa rabbukillah. Ya ardu rabbi wa rabbukillah ya. Ustazah, ya apa amalan biar rezeki lancar? Perbanyak sedekah subuh, sholat duha jangan tinggal, perbanyak sholawat dan syukuri apa yang teman-teman dapat ya. Syukuri apa yang teman-teman dapat. Oke, coba yang rezekinya mau berkah dan berlimpah, jangan lupa sholat duhanya, jangan lupa sedekah subuhnya. Ya pokoknya setiap hari sedekah subuh. Kumpulkan di rumah 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000. Nanti teman-teman sedekahkan kepada orang miskin kayak, kepada orang susah kayak, mau teman-teman sedekahkan kasih traktir makan kawan kayak satu. Yang kedua jangan lupa sholat duhanya ya. Kemudian jangan lupa teman-teman untuk perbanyak sholawat dan syukuri apa yang didapat dan harus kerja keras kalau rezekinya mau lancar ya. Pokoknya yang kita dapat tuh besar-besarkan. Jangan kita selalu dapat merasa kurang. Semakin kita merasa kurang semakin susah rezeki kita. Oke, gitu ya. Ustazah, iya. Bolehkah kalau belum bayar puasa Ramadan, kita boleh puasa Tarwiyah dan Arafah? Boleh, tapi usahakan teman-teman untuk melakukan dulu puasa. Teman-teman usahakan untuk melakukan dulu puasa Tarwiyah dan Arafah. Setelah itu segera ganti puasa qadha ya. Oke, gitu ya. Hasil sedekah apa berikan saat sore ke anak? Boleh, nggak masalah. Ya, kita memberikan sedekah dalam bentuk jajan anak, kasih makan suami, ya traktir makan kawan, ngasih makan kucing, bebas ya. Alhamdulillah udah dijalankan sedekah subuhnya, Masya Allah ya. Ustazah, kalau sedekah subuh setiap hari Jumat langsung dikasih, boleh, nggak masalah. Sedekah subuh itu dahsyat. Dahsyat teman-teman ya, itu pahala luar biasa dan Allah kembalikan cepat ya. Ustazah, meskipun gaji 3 juta setiap bulan, kalau 3 juta belum wajib zakat. Gaji tidak 3 juta belum wajib zakat ya. Ustazah, apa boleh menghatamkan Quran meninggal lebih dari 1 orang? Boleh. Untuk kaum muslimin muslimat pun boleh, nggak masalah ya. Sedekah subuh itu jam berapa? Oke, aku jelaskan tentang sedekah subuh. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Kita ngobrol santai di akun ini. Yang baru mampir klik foto aku yang ada di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Kita ngobrol santai di akun ini sebentar.
Sedekah subuh itu adalah sedekah yang kita kumpulkan di waktu subuh. Pokoknya kumpulkan aja di waktu subuh dalam celengan misalnya 2000, 2000, 2000, 2000, 2000 gitu. Nah setelah kita kumpulkan di waktu subuh, lalu kemudian kita boleh berikan, usahakan Jumat kepada yang berhak menerimanya. Entah kita berikan ke kakak kita, ke adik kita, kasih makan kucing, traktir makan kawan, bebas. Itu sedekah subuh. Lakukan tiap hari walaupun cuma 2000 aja. Yang penting konsisten. Pokoknya dari azan subuh sampai habis waktu subuh. Kalau teman-teman ke masjid, letakkan di masjid. Kalau enggak, kumpulkan di rumah aja. Di kaleng musola boleh ya. Sumbawa mantap ya. Dikasih orang tua sedekah subuhnya. Aku sudah ngumpul. Alhamdulillah rezeki lancar berkah. Mantap. Iya. Ustazah sudah ambil wudhu mau sholat. Anak minta dimasakin telur. Apa perlu ngambil wudhu lagi? Ya tidak lah. Masak telur tidak ngambil wudhu ya. Oke, Ustazah, iya. Sama kalau makan minum tidak membatalkan wudhu. Kecuali makannya sambil kentut. Ustazah, oke. Sebentar ya, sedekah subuh dibeliin sapu sama pelan musola boleh nggak? Mantap, boleh. Sedekah subuh bebas. Yang penting niatkan karena Allah untuk orang, bukan untuk kita. Ya untuk orang ya. Aku sedekah subuh untuk beli handphone. Nah itu tabungan namanya. Kalau dia mau dinamakan sedekah subuh dia mesti untuk orang ya. Ustazah oke. Sebentar dulu udah mulai kecepatan ya. Sedekah subuh dikasih ke anak boleh nggak masalah ya. Ustazah bolehkah niat puasa Arafah dengan niat mengqadha puasa Ramadan yang lalu Mbak? Saran aku satu niat satu amal aja Mbak. Satu niat, satu amal aja Mbak. Karena kenapa? Karena yang satu wajib, yang satu sunnah. Memang ada ulama yang menyatakan boleh pasang dua niat dalam satu amal untuk puasa. Tapi banyak juga yang membantahnya dan menyatakan itu nggak afdol. Jadi supaya lebih baik, yang satu wajib, yang satu sunnah pisah. Satu niat, satu amal ya. Nggak usah hitung-hitungan sama Allah. Kecuali kalau teman-teman udah sepuh ya. Siap Mbak Noni, Mbak Laksmini ya. Ustazah, gaji 3 juta tidak wajib zakat ya. Gaji yang wajib zakat itu jika penghasilannya setara dengan 85 gram emas. Aku coba ya. 85 gram emas kali 1.900.000 ya kan. Sebentar ya. 1 gram kan 1.900.000 kan sekarang ya. Kali sebentar ya. Sebentar kita hitung dulu ya. 1.900.000 ya sama dengan 161 juta bagi 12 bulan. Kalau penghasilannya sudah 13 juta dalam 1 bulan baru wajib zakat ya. Ustazah kalau sehari sedekah 2.000, sedekah subuhnya boleh nggak? Udah mantap itu 2.000 udah mantap. Tapi nggak Mbak sendiri kok. Ini di sini wajah-wajah 2.000 kok semuanya. Aman aja ya. Ustazah sedekah subuh hari ini 2.000, besok 5.000, besok 10.000, besok 2.000, besok 10.000 tergantung. Kalau belum terbiasa jangan. Kalau belum terbiasa kalau bisa permanen jumlahnya. Karena begini guys. Istiqomah itu perlu dibangun, konsistensi itu perlu dibangun. Aku takutnya gini, kalau teman-teman pemula, ya, misalnya hari ini 2.000, besok 2.000, besok 10.000, besok 5.000, besok 20.000, besok 2.000, besok 20.000, besok nggak sedekah lagi tuh. Kenapa? Kan udah kemarin 20.000, kan udah kemarin 50.000, jadi nggak jadi sedekah. Jadi pelan-pelan aja. Ya, Ustazah, iya, kalau menghatamkan Quran untuk orang meninggal, setiap mau ngaji pasang doa, benar. Apa hukumnya ziarah ke makam para wali? Boleh, yang penting jangan meminta sesuatu kepadanya, meminta syafaat darinya, meminta doa untuk darinya, jangan. Ya, sedekah subuh dikasihkan dengan ibu kita sendiri, boleh, nggak jadi masalah. Ustazah kalau lupa rakaat, ada yang pernah lupa rakaat? Adalah ya kan? Gini caranya. Kalau teman-teman lupa rakaat, ini rakaat Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Ini rakaat 2 atau 3 ya, 2 atau 3 ya, 2 atau 3 ya. Maka sholat aja dulu seperti biasa. Oke, sholat dulu seperti biasa. Nah misalnya 2 atau 3 ya, 2 atau 3. Teman-teman anggap 2 aja dulu. Oke, nah gini kan. Mbak salsa untuk pemula rutin Mbak. Ya, memang harus rutin ya kalau mau bagus ya. Jadi anggap aja 2 dulu ya kan. Lalu nanti teman-teman sholat kayak biasa.
Ini kan duduk nih. Setelah fil alamina innaka hamidum majid. Sebelum salam kanan, salam kiri gitu kan. Teman-teman sujud. Karena tadi kan lupa rakaat. Sujud sahwi. Allahu Akbar. Baca doa. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar. Diam. Gak usah baca apa-apa. Sujud. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar. Salam kanan, salam kiri. Segampang itu. Oke. Sedekah subuh boleh dikasih ke anak yatim gak teman-teman? Sedekah subuh itu bebas untuk siapa aja. Mau anak yatim, fakir miskin, non muslim, kasih makan kawan, traktir makan teman, kasih makan kucing, kasih orang tua, kasih tetangga, ya kasih alam barzah. Enggak, bukan alam barzah. Pokoknya bebas lah, sedekah subuh tuh untuk orang, untuk makhluk lain lah pokoknya. Gitu kan. Mau kasih, terserah lah, asal jangan alam goib aja lah. Ya pokoknya bebas lah, mau dipakai buat apalah, bebas aja ya. Ustazah, sedekah subuh niatnya buat lancar usaha. Lebih tepatnya doa. Doa untuk lancar usaha. Niatnya tetap untuk Allah. Niatnya tetap untuk Allah, ya. Doanya untuk macam-macam. Nah, misalnya kita sedekah nih, niatnya untuk Allah, ya Allah. Lalu kita berdoa, dengan sedekah subuh ini lapanglah kuburan orang tua saya, ya. Kemudian lancarlah usaha saya, banyaklah rezeki saya, itu boleh. Oke. Ustazah, sedekah subuh itu buat traktir saudara nggak masalah. Itu kan sedekah ya. Bacaan sujud terakhir apa harus 3 kali? 1 kali boleh. Ustazah, iya, kalau lagi berkurban, kurban, apakah garuk rambut lalu ada rambut rontok? Kalau sekedar garuk nggak masalah ya. Kalau rontok abaikan, nggak masalah ya. Ustazah, kalau lagi berkurban udah ya. Jadi sohibul kurba. Sujud sahwi nggak bisa pakai bahasa Indonesia. Karena posisi sujud sahwi masih di dalam sholat ya. Jadi nggak bisa pakai bahasa Indonesia. Hafal aja ya. Oke, 2 kali sujud, 2 kali baca. 2 kali ya. Ustazah, sedekah subuh itu dikumpulkan dulu. Baru kalau udah banyak dikasihkan ke orang. Gitu. Boleh Zah? Boleh. Memang gitu. Ustazah, iya. Oke, udah ya. Siap Mbak Umi Siti. Udah ya. Sedekah subuh baca Al-Waqiah. Oh, setelah subuh atau sedekah subuh? Bentar dulu teman-teman ya. Sudah sedekah subuh baca Al-Waqiah, Ad-Duha, tapi rezeki makin seret. Gimana tuh Zah? Masa? Iya, coba ya. Saya udah sedekah Ustazah. Terus udah dilakukan berapa lama? Terus rezeki saya kok masih seret? Itu namanya ujian. Di situ Allah akan melihat. Apakah dengan rezeki Mbak makin seret, Mbak tetap sedekah enggak? Kalau Mbak tetap sedekah berarti lulus ujian, berarti sedekahnya ikhlas karena Allah. Kalau berhenti berarti nggak lulus ujian. Sama dengan pertanyaan jemaahku. Kemarin aku nyumbang untuk masjid saat sholat Jumat 100.000. Keluar dari masjid hilang motorku Ustazah katanya. Kan yang namanya sedekah itu kan menambahkan rezeki. Tapi kok keluar dari masjid hilang motorku saja. Saya bilang itu ujian. Apakah dengan itu kamu tetap sedekah atau dengan itu tidak sedekah lagi. Kalau tetap sedekah aman, mantap ya, bagus. Nah lihat nanti hilal nasib baik akan ada dalam hidup kita. Oke. Ustazah, siap Mbak Narifah, mantap ya. Ngasih sedekah subuh apa harus bilang kalau ini sedekah subuh? Ya tidak. Tidak harus bilang kok ya. Ustazah, saya bangun pagi jam 5 lewat. Sholat apa dulu yang saya kerjakan? Jam 5 itu masih ada qabliyah subuh. Lakukan dulu qabliyah subuh baru sholat subuh. Rakaatanil fajar khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Oke, jadi selagi masih ada waktu subuhnya, lakukan dulu qobliyah subuh. Sengaja aku qobliyah subuh 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Kayak sholat subuh aja, salam kanan, salam kiri, lanjut sholat subuh. Selagi masih ada waktu subuh. Tapi kalau waktu subuhnya udah habis, fokus ke sholat subuh aja. Oke, Ustazah, bolehkah menabung emas digital di Pegadaian? Yang penting berapapun teman-teman emas yang teman-teman mau cairkan, dia bisa hadirkan barangnya, bentuknya, jasadnya. Jangan cuma ruhnya doang di dalam rekening. Oke. Ustazah, boleh setiap baca Mbak Anggara ya. Oke. Boleh bismillahnya sebelum sekaligus aja nggak masalah Mbak ya. Ustazah, iya.
Apa beda kurban nazar dan sumpah? Nggak ada kurban sumpah, Mbak. Oke, Ustazah tolong jawab, aku tolong ya. Boleh nggak sholat awabin di masjid? Ya boleh lah. Kok nggak boleh? Boleh lah. Ustazah, sebentar ya. Oke, tidak boleh makan dan minum sebelum sholat id. Apakah puasa sebelum azan subuh sah? Enggak. Pokoknya teman-teman menahan di pagi hari. Jangan makan dan minum sampai kita sholat id. Itu aja intinya. Itu bukan puasa. Kalau puasa sampai maghrib kita cuma menahan saja ya. Ustazah, sedekah subuh jam berapa harusnya? Sedekah subuh itu pokoknya dari azan subuh sampai habis waktu subuh ya. Dari azan subuh sampai habis waktu subuh dikumpulkan. Apakah di masjid, apakah diserahkan ke masjid, apakah dikumpulkan di rumah ya. Ustazah, zikir agar segera dapat pekerjaan. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkan untukku dadaku, mudahkan untukku urusanku. Sambil kalau mau dapat kerja, lamarannya harus banyak ya. Oke, gitu ya. Ustazah, orang kurban tapi nazar, silahkan. Itu namanya kurban nazar. Tapi nanti dagingnya nggak boleh kita makan. Contoh, misalnya nih, aku bernazar, ya Allah, saya itu kalau naik jabatan nanti akan berkurban tahun ini. Rupanya aku naik jabatan, maka aku berkurban. Itu kurban nazar namanya. Maka aku harus bilang ke panitia, ini panitia adalah kurban nazarku. Nanti aku dapat kupon, maka jangan kasih daging yang ini untuk aku. Kasih daging hewan yang lain saja untuk kita. Karena kita tidak bisa makan kurban nazar. Beda kalau kurban sunnah, boleh kita makan ya. Oke, bagaimana menimbulkan keberanian yang tinggi supaya mental nggak lemah dalam hal apa? Investasi riba nggak sah? Enggak semua investasi riba. Banyak investasi apa? Investasi itu ada aset, paper aset, macam-macam. Ustazah, apakah boleh sholat hajat setelah ba'diyah maghrib dan ba'diyah isya? Boleh. Sholat hajat, taubat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid itu bisa dilakukan kapanpun, siang dan malam. Taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid itu bisa dilakukan kapanpun, siang dan malam ya. Caranya kayak sholat subuh aja. Ya, sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Nah, ini coba ya pelan-pelan. Taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Ini kapanpun bisa ya. Nah, jadi itu kapanpun bisa ya teman-teman ya. Kapanpun bisa. Taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Dan caranya kayak sholat subuh aja ya. Caranya kayak sholat subuh aja ya. Oke. Ustazah, puasa Daud kita kerjakan berapa lama? Selama-lamanya. Ya, nggak ada batas. Tapi kalau pengen batal boleh. Yang baru mampir, klik foto aku yang ada di pojok kiri atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Kita ngobrol santai di akun ini ya. Ustazah, iya, anak saya perempuan lulus SMP. Bagusnya pesantren atau umum ya? Ya, nanyanya ke siapa? Nanyanya ke aku. Kalau aku ya pesantren lah. Kalau pendapatku. Kecuali kalau dia nggak mau ya. Ustazah, iya, salat hajat siang, apakah malam boleh sholat hajat lagi? Boleh, maksimal 12 rakaat satu hari. Ustazah, untuk keberanian mengendarai motor sendiri sah, belum ada doanya sejauh ini. Ya, berani aja lah. Aman itu ya. Ustazah, kurban tapi belum akikah. Nggak apa-apa. Akikah dan kurban itu 2 bab yang berbeda ya. Ustazah, kalau nabung emas di Pegadaian niatnya buat umroh bisa nggak? Kalau sekedar nabung nggak masalah. Nabung duit di bank pun nggak masalah. Ya, nggak cuma nabung emas ya. Siap Mbak Diah, Mbak Mawar ya. Ustazah, akikah disatukan syukurannya dengan sunat, nggak masalah ya. Oke, gitu ya. Ustazah, doa minta kaya boleh nggak? Boleh. Itu doanya kan. Allahumma kfini bihalalika an haramik. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal, jauhkan aku dari yang haram. Wa aghnini, dan kayakan aku. Minta doa kaya dan kayakan aku dengan fadilahmu. Ya, agar aku tidak minta kepada selain kamu. Nah, itu kan. Nah, itu doanya. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak ya.
Nah, mana dia tadi ya? Nah, jadi ini dibaca ya teman-teman ya. Tuh doa minta kaya ya. Mintalah kaya. Ya, iya kan. Nah, kadal fakru ayakuna kufur. Iya kan. Nah, kerja lebih banyak. Iya kan. Ustazah, Ustazah sebelum qobliyah subuh dilaksanakan, sebelum subuh, apa setelah azan subuh? Qobliyah subuh itu sebelum subuh atau setelah azan subuh? Qobliyah subuh itu udah azan dulu guys. Udah azan dulu baru kemudian dia azan dulu baru nanti melakukan qobliyah subuh ya. Pokoknya guys yang namanya qobliyah tuh azan dulu guys. Ya qobliyah zuhur azan zuhur dulu. Qobliyah subuh azan subuh dulu. Kayak gitu ya guys. Ustazah pengen kurban jual emas boleh nggak? Mantap guys. Jual, jual, jual. Diulang zah doa kaya tuh. Allahumma tuh aku sematin. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Kalau kita kaya sedekah kita banyak guys. Kita berbagi guys. Ya dalam 1 miliar itu kalau kita kaya punya itu adalah 25 juta. Ya, dalam 2 miliar itu 50 juta ya zakatnya belum sedekah ya hanya zakat saja. Dalam 3 miliar 75 juta, dalam 4 miliar itu 100 juta zakat ya, bukan sedekah ya. Jadi kayalah dengan uang halal dan harusnya bahwa harta itu berada di tangan orang-orang yang beriman ya. Oke gitu ya. Oke gitu ya. Aku sumpahin semua yang di room ini kaya dan sukses. Siap, kita doain ya. Semoga kita dijauhkan dari kefakiran ya. Allah letakkan rezeki di tangan orang-orang yang beriman. Aku selalu doa ya Allah titipkan rezeki kepada orang-orang beriman. Karena di tangan orang beriman itu ada sedekah, ada infak, ada wakaf, ada nasib baik orang lain ya. Ada rezeki orang lain. Kalau orang tidak beriman dia tidak berbagi. Nah ya jadi Masya Allah ya. Cuma kalau udah kaya nanti insya Allah bisa jadi orang kaya yang dermawan ya. Ustazah puasa Arafah tuh sebenarnya jatuh tanggal berapa? Tanggal 5 Juni guys. Iya ya. Ustazah iya kalau kurban tapi ngutang ndak usah. Kurban ndak usah ngutang ya. Karena ngutang kurban itu ndak wajib ya. Kurban itu nggak wajib. Oke. Ustazah doa lunas hutang yang tadi sama aja dia ya. Sama aja dia. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak ya. Ustazah sedekah subuh boleh nggak untuk suami untuk ini orang tua sendiri? Boleh ya. Ustazah ujian hidupku banyak hutang. Hutang bukan ujian hidup. Hutang itu pilihan hidup. Allah tidak pernah nyuruh kita berhutang. Memang ada juga yang nganggap aku diuji Nel. Diuji apa kamu? Banyak hutang. Hutang itu bukan ujian dari Allah. Yang namanya ujian itu yang dia datang dari Allah itu baru ujian. Tapi kalau dia melakukan pinjaman sendiri itu namanya pilihan. Jangan salahkan Allah atas hutang kita. Tapi aku berdoalah semoga Allah mudahkan aku keluarkan kita dari hutang-hutang ya. Oke gitu ya. Ustazah sholat sendiri di rumah pakai makmuman enggak? Ya enggak. Makmuman itu kalau kita berjamaah aja ya Mbak. Ustazah iya. Oke. Ustazah bagaimana hukumnya barang punya 2 harga? Maksudnya gimana? Kelewatan pula ya. Ustazah kalau berangkat umroh saat maulid gimana? Nggak ada masalah ya. Ustazah bagaimana membaca ayat kursi di waktu sholat? Nggak apa-apa teman-teman. Untuk menggantikan yang namanya ini kan kalau aku terawang-terawang nih bacaan saat sholatnya ini masih kul kan. Gantilah sekali-sekali ke ayat kursi guys. Ganti ke Rabbana atina fid dunya hasanah guys. Ya jangan nasi kul terus tapi nggak apa-apa juga sih. Cuma ganti-gantilah sedikit biar nggak ngantuk ya kan. Oke gitu ya. Ustazah bolehkah akikah umur 12 tahun? Boleh nggak jadi masalah ya. Ustazah iya kalau punya tabungan 3 juta belum wajib zakat. Belum wajib zakat. Ustazah puasa Zulhijjah kapan? Puasa Zulhijjah itu mulainya dari kemarin Mbak. Tanggal 28 Mei itu puasa Zulhijjah sampai 3 Juni nanti. Ya terus nih kita puasa nih lagi puasa nih.
Ya, sengaja aku puasa Zulhijjah sunnah atasku karena Allah. Ya, tanggal 4 Juni niatkan puasa Tarwiyah, tanggal 5 Juni niatkan puasa Arafah. Oke. Oke. Ustazah, mulai puasa Zulhijjahnya mulai besok boleh nggak? Silahkan, nggak jadi masalah ya. Ustazah, gitu ya. Oke, sebentar ya. Memang kalau kita sedekah berharap dapat pahala dari Allah, boleh nggak? Boleh. Berharap surga boleh. Berharap pahala boleh. Bahkan Rasulullah itu banyak kan menyampaikan harapan-harapan, janji-janji pahala kan. Misalnya nih, rokaatanil fajar khairum minad dunia wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Pahala itu. Iya kan? Misalnya lagi Rasulullah atau ada dalam dalil misalnya, kalau kita melakukan sesuatu macam kita masuk surga. Gambaran surga itu al-jannatu. Ya misalnya di bawahnya adalah mengalir min tahtihal anhar ya. Sungai-sungai. Boleh berharap surga, boleh berharap pahala, boleh. Ya, baca Quran 1 huruf dapat 10 kebaikan. Boleh, nggak masalah ya. Ustazah, iya gimana caranya sholat supaya khusyuk? Supaya khusyuk. Padahal udah baca An-Nas. Nah, pelan-pelan kalau mau belajar arti bacaan sholat. Hafal ya. Kan sholat itu cuma sedikit aja ya. Al-Fatihah, ruku, i'tidal, sujud, duduk antara 2 sujud, tahiyat akhir kan. Hanya 6 saja kan. Misalnya ngafal Al-Fatihah 1 bulan ini hafal dulu. Oke. Nah setelah itu bulan depan ruku dan i'tidal. Nah ya teman-teman hafal dulu. Ya kayak gitu aja ya pelan-pelan. Semakin kita hafal artinya maka semakin Allah akan mudahkan kita. Oke. Ustazah, bolehkah sholat qobliyah subuh di kodo? Nggak boleh, qobliyah nggak perlu kodo. Ustazah, oke. Saya haid selesai 2 Juni. Boleh nggak ikut puasa lanjutannya? Bagus. Lanjutkan puasa Arafah, puasa Tarwiyah 3 Juni, puasa Zulhijjah 3 Juni, puasa Tarwiyah 4 Juni, puasa Arafah 5 Juni. Oke. Ustazah, sedekah subuh itu sebelum sholat subuh. Dari azan subuh sampai habis waktu subuh untuk mengumpulkan uangnya ya. Ustazah, bagaimana hukumnya ketika haid jaga wudhu? Dia tidak bisa menghilangkan hadas. Dia cuma bisa macam membangun kebiasaan saja. Ustazah, iya bentar ya. Bacaan atau surah yang bisa membuka aura kita itu kayak gimana? Nggak ada. Teman-teman kalau mau terbuka auranya, cuma aura... Jaga wudhu aja 24 jam. Jaga wudhu, jangan nyakitin hati orang ya. Jangan baper kalau ada apa-apa. Banyak memaafkan. Insya Allah terbukalah auranya itu sampai ke langit ke-7. Oke ya. Ustazah, puasa Daud dimulai Jumat boleh nggak? Kalau pertama kali mulai jangan. Tapi kalau udah jalan boleh ya. Ustazah, iya... Parkir serasa sedekah gimana? Maksudnya gimana? Parkir serasa sedekah itu apa? Oke, masih ada hutang puasa Ramadan. Apa bisa puasa Zulhijjah? Sebenarnya ganti puasa itu muasak, waktunya luas. Boleh aja. Tapi janji ya, nanti setelah puasa Arafah ganti puasanya ya. Karena nanti kita ketemu lagi dengan puasa-puasa sunnah lain. Masa mau gitu-gitu terus bingungnya? Nanti ketemu puasa Yaumul Bid. Kalau belum kodo gimana Zah? Ketemu puasa nisfu Syaban. Kalau belum kodo gimana Zah? Ketemu puasa Asyura. Kalau belum kodo gimana Zah? Kucubit nanti ya. Jadi selesaikan puasa Arafah karena udah mepet. Setelah itu ganti puasanya. Kalau enggak cubit ujung sedikit. Tarik sedikit. Dah? Oke gitu ya teman-teman ya. Ustazah. Oke sebentar ya. Oke. Cubit aja. Ustazah, lebih utamakan kurban atau akikah? Bebas aja ya. Akikah itu tugas orang tua, kurban itu tugas kita. Jadi bebas aja mau yang mana ya. Jadi aman saja ya. Ustazah, ya sebentar ya. Apakah kalau kita haid kita kodo? Kalau haid nggak usah kodo, sholatnya nggak usah. Oke, haid nggak usah kodo teman-teman ya, nggak perlu ya teman-teman ya. Ustazah, boleh nggak setelah selesai sholat, waduh kelewatan ya, doa biar anak sukses secara khusus nggak ada.
Cuma Mbak doakan saja anaknya rajin-rajin sholat hajat dan doakan anaknya ya supaya anaknya diberikan kesuksesan ya. Ustazah, iya baca Quran diwasilahkan untuk diri sendiri boleh nggak? Boleh, nggak jadi masalah. Ya baca Quran diwasilahkan untuk diri sendiri nggak apa-apa. Contoh ya Allah saya baca Quran. Dengan baca Quran ini ya sehatlah badan saya ya. Kemudian sehatlah badan saya. Kemudian orang tua saya sehatkan apapun nggak apa-apa ya. Ustazah sholat itu jadi seneng nyetrika sendiri sambil dengar ustazah. Kalau sholat itu boleh dalam hati. Jangan teman-teman. Sholat itu buka matanya, buka bibirnya. Sampai kapan? Sampai telinga kita mendengarkan bacaan kita. Jadi buka matanya, buka bibirnya. Sampai telinga kita mendengarkan bacaan kita. Suatu ketika seorang sahabat ditegur oleh Rasulullah. Engkau itu ulang sholatnya. Kenapa ya Rasulullah? Jenggotmu gak bergoyang. Nah, bayangkan. Jenggotmu gak bergoyang. Oke, jadi harus dibuka ya. Sampai telinga kita mendengarkan bacaan kita. Oke, cukup dengar saja deh, dimaafin ya kalau nggak kebaca ya teman-teman ya, dimaafin. Kita tiap hari kok di video banyak sekali videonya, di video banyak sekali yang bisa membantu teman-teman. Kita pelan-pelan aja, kan tiap hari kita nggak pernah libur kok ya. Tenang aja, kita bisa dengarkan nanti di waktu berikutnya. Yang penting teman-teman klik aja foto aku yang ada di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Semoga betah belajar di akun ini ya. Ustazah, oke, maaf apa boleh umur 25 tahun akikah? Boleh, tapi statusnya sunnah biasa. Dia tidak sampai ke status sunnah muakkad ya. Ustazah, bagaimana cara menahan emosi? Yang pertama, pisahkan antara stimulus dan respon. Ya, jadi ketika kita dihantam sakit hati, jangan keburu merespon. Kalau kita selalu merespon cepat dalam kitab Ihya Ulumuddin, nanti akan masuk setan ke dalam dada kita. Nah, jadi ketika kita marah, setan masuk. Apa tugas setan? Ada dua. Menambah kemarahan kita dengan membuka mata kita dari keburukan orang yang kita marahi. Dan menutup mata kita dari kebaikan orang yang kita marahi. Makanya kalau ada orang marah itu hilang baik lawan bicaranya, yang ada buruknya aja semua. Kenapa? Karena setan udah ikutan. Nauzubillah ya. Pisahkan ya, ketika mau marah tahan, istighfar, la haula wala quwata illa billah. Tahan dulu, nanti kalau tenang baru bicara. Nggak boleh cepat merespon, karena nggak semua hal juga harus kita respon. Ustazah, iya oke, paham ya teman-teman ya. Ustazah, tolong jelaskan puasa Zulhijjah. Apakah sudah dimulai? Puasa Zulhijjah itu dimulai dari kemarin, Mbak. Kemarin puasa Zulhijjah dari tanggal 28 Mei sampai 3 Juni niatkan puasa Zulhijjah. 4 Juni niatkan puasa Tarwiyah. 5 Juni niatkan puasa Arafah. Oke. Kalau belum sempat kemarin puasa Zulhijjah, boleh puasa besok. Ya, atau maksimal tanggal 3 ya. Nah, tanggal 4 niatkan Tarwiyah, tanggal 5 niatkan Arafah. Puta-puta. Oke. Gitu ya guys. Ustazah maaf udah diingatin tapi tetap potong kuku. Aduh, angkat kaki sebelah. Sohibul kurban tidak boleh potong kuku, cukur rambut, cukur bulu-bulu. Dari kemarin sampai hewan kurbannya dipotong. Sohibul kurban, bangun weh ya. Yang tidak boleh potong kuku dari kemarin sampai hari raya kurban. Nanti boleh potong ketika hewan kurbannya udah dipotong. Oke guys? Nah, gitu ya. Nah, gitu guys. Oke, Ustazah, mertua sebentar ya. Gimana cepat kali kayak rudal. Gimana cara mengatasi perasaan was-was terhadap najis? Nggak boleh. Ya, itu nanti syaitan masuk. Iwaswisu fi sudurin nas ya, akan membuat kita selalu was-was dalam hati kita. Jadi misalnya teman-teman, asyakku ba'dal fi'li la yu'athir. Keraguan-raguan yang muncul setelah melakukan ibadah abaikan. Misalnya udah habis ngambil wudhu nih, ragu nih.
Aku tadi udah batal nggak ya? Tadi udah batal nggak ya? Abaikan. Ya, habis ngambil wudhu nih. Tadi udah cuci muka nggak ya? Abaikan. Habis sholat nih. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ya, tadi aku udah tahiyat awal nggak ya? Udah tahiyat awal nggak ya? Abaikan. Oke, abaikan. Jadi keraguan-raguan yang muncul ketika kita telah melakukan kebaikan, abaikan. Oke. Ustazah, tolong ulangi sholat menghadap kiblat saat lagi terbaring. Pura-puranya kiblat itu arah aku. Ya, maka kalau dia terbaring telentang, ini kaki manusia, ini kiblat. Kiblat kakinya ke kiblat. Nanti manusianya ini dikasih bantal sehingga wajahnya yang ke kiblat. Paham? Kalau dia miring ke kanan, upayakan kanan itu kiblat. Nah, ya, miring ke kanan, arah ke kiblat. Oke. Ustazah, mertua saya nggak suka kalau saya didoain selalu, tapi saya tetap baik. Oh, nggak apa-apa. Kalau orang doain orang kita buruk, orang doain kita buruk nggak masalah. Kalau Allah nggak berkehendak nggak bakal terjadi. Nggak usah khawatir ya. Oke. Ustazah, nggak apa-apa guys. Teman-teman cukup baca doa yang sering aku sampaikan. Ya, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk ya. Kita berlindung dari orang zolim, orang hasad, orang dengki, iri dengki ya. Kemudian orang-orang jahat ya, binatang buas, buaya darat, buaya lautan, samudra, pokoknya kita terhindar insyaallah ya. Oke, nah ini doanya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk ya. Oke, mantap ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, suami ngambil lagi barang pemberian istri selebeu, haram. Haram guys. Pengumuman haram. Teman-teman ngasih tas ke orang, teman-teman ambil lagi, haram. Ngasih kulkas ke istri, ngasih cincin ke istri, pas cerai diambil lagi, haram. Ngasih rumah ke orang, haram. Haram mengambil benda yang sudah kita berikan. Tidak boleh. Ya, oke. Ustazah, oke. Nah ini ya doanya ya, oke. Ustazah, jika wanita, oke sebentar dulu guys, ini kayak rudal nih pengen masuk surga semua. Ustazah, sebentar, mana jika wanita, ngapa wanita? Mande. Ustazah, kalau wirid kaki selonjor, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ingatlah Allah saat tegak, duduk dan berbaring ya. Kalau nggak bisa tegak, boleh duduk, boleh baring. Zikir, sholawat, boleh duduk, boleh baring, bebas ya. Kalau lututnya sakit, selonjor aja, nggak jadi masalah ya. Nah, nanti ada rezeki minum madu rambutan biar lututnya mantap untuk iktikaf ya. Oke, Ustazah bahas keputihan. Keputihan itu kalau teman-teman ada keputihan, yang perlu dibahas sebenarnya nggak banyak. Keputihan itu yang penting ketika teman-teman ngambil wudhu, mesti dicebok. Kalau tidak keputihan tidak wajib cebok. Tapi kalau teman-teman keputihan wajib cebok ya. Wajib cebok sebelum wudhu. Nanti celananya nggak bisa dipakai lagi saat sholat ya. Oke. Ustazah, zikir sambil tiduran boleh. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard ya. Ya Allah, ingatkan aku boleh zikir saat tegak, duduk dan berbaring ya. Ustazah, oke sebentar ya. Siap Mbak Mama Zama. Oke sebentar ya. Ustazah, katanya kalau kita sholat taubat, masa lalu terampuni. Gimana kalau setelah itu berbuat dosa lagi? Ya dosa lagi dia. Oke. Ustazah, kurban tapi belum akikah. Enggak masalah. Akikah itu tugas orang tua. Kurban itu tugas kita ya. Ustazah, kalau sholat selonjor dengkul sakit nggak apa-apa. Nggak apa-apa Mbak MRH. Jadi begini guys. Ada dalil shollu qa'iman. Sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa'ilam tastati faqa'idan. Kalau nggak bisa duduk. Fa'ilam tastati fa'ala jam. Kalau nggak bisa baring miring ke kanan. Fa'ilam tastati famustalkian. Kalau nggak bisa ini. Semoga dapat insight ya. Siap Mbak Dirja.
Mbak Solehah, Mbak Mimi, Mbak Hidayati ya, Mbak Dimas, Mbak Yuyu, dan Mbak lainnya. Oke, kita ngobrol santai dulu sambil teman-teman share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Semoga dapat insight ya. Siap Mbak Narsiah? Yuk kita doa dulu ya teman-teman. Robbi zidna ilman warzuqna fahman ya. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Boleh Mbak Loverni Shop, boleh silahkan ya. Oke, siap ya. Robbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Kita ngobrol dulu ya guys. Boleh kita mulai? Tap-tap wajahnya. Boleh kita mulai teman-teman ya. Aman ya guys. Siap Mbak Wahyu ya. Oke, aman ya. Siap Mbak Ida, Mbak Yeyen, Mbak Tini, dan Mbak lainnya. Oke. Oke, boleh ya. Kita mulai ya. Oke, diketik dulu ya. Siap. Saya ini nazar akikah. Kalau nazar akikah Mbak nggak boleh makan. Mbak nggak boleh makan. Kalau keluarga boleh, yang bernazar aja yang nggak boleh makan ya. Oke, siap Mbak Nokdita ya. Jadi kalau Mbak bernazar, Mbaknya nggak boleh makan. Yang boleh makan hanya orang lain yang tidak bernazar ya. Oke, jadi nggak ada masalah kalau keluarga Mbak yang makan ya. Oke, siap ya. Ustazah nggak sengaja, nggak sengaja membaca niat masuk agama Buddha. Nggak sengaja. Kok ada nggak sengaja baca niat masuk agama Buddha? Syahadat aja lagi ya. Oke, siap ya. Syahadat aja lagi, nggak masalah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak sengaja baca niat masuk agama Buddha. Gimana ceritanya? Coba ya. Syahadat lagi, hati-hati lain kali ya teman-teman ya. Siap Mbak Tuti, Mbak Virgo ya. Diketik lagi aja pertanyaannya. Tadi nggak kebaca. Ustazah, saya korban tahun ini. Boleh nggak dimakan dagingnya? Siap Mbak Nada. Daging kurban boleh dimakan. Bahkan sangat disunahkan untuk memakannya ya. Jadi Rasulullah itu selalu Rasulullah itu selalu menahan di pagi hari untuk tidak makan, tidak minum sampai sholat Id. Ketika Rasulullah udah melakukan sholat Id, beliau potong dagingnya, beliau masak dan beliau makan hatinya saja. Selebihnya beliau kasih ke orang ya. Oh, nggak sengaja membaca. Kalau nggak disertakan niat itu nggak murtad. Kalau nggak disertakan niat itu nggak murtad. Ya sekedar membaca. Misalnya teman-teman baca Injil, nggak disertakan niat ya itu nggak murtad ya. Oke ya. Aku sambil jawab ya teman-teman, boleh ya. Ustazah, uang sedekah subuh boleh nggak untuk haul orang tua? Boleh banget ya. Ustazah, bisa berapa lama daging kurban itu bisa kita simpan? Boleh aja. Yang penting ngejiron sudah dapat. Kan daging kurban itu dibagi 3 kan. Sepertiga untuk orang yang berkurban. Sepertiga untuk jiron, tetangga. Sepertiga untuk fakir miskin. Kan gitu ceritanya kan. Jadi boleh aja kita itu memakan daging kurban dan menyimpannya lama-lama. Tapi dilepas dari hari tasyrik, pahala sunnahnya hilang. Dia hanya sampai ke status hukum mubah saja ya. Jadi memakan hewan kurban selama hari tasyrik pahala sunnah, selepas hari itu sama dengan beli daging di pasar aja lagi ya kan. Oke gitu ya. Ustazah, saya kurban untuk kedua orang tua tapi saya sendiri belum berkurban. Nggak boleh. Mbak dulu yang berkurban, baru berkurban atas nama orang lain ya. Ustazah, saudara kandung susah bayar hutang gimana? Minta aja. Setelah diminta nggak juga, ada 2 pilihan Mbak. Yang pertama Mbak ikhlaskan, Mbak dapat pahala. Yang kedua tidak diikhlaskan, nanti di akhirat dia akan membayar kepada kita. Ya, nah jadi gitu ya, nggak boleh, tidak boleh berkurban atas nama orang lain kalau kita belum berkurban. Ingat teman-teman, rumusnya dalam hal akhirat kita duluan, dalam hal dunia boleh orang lain duluan. Kita mau baca Quran, ada orang mau baca Quran, kita duluan. Punya 1 mukena, kita mau sholat, kita duluan, baru mukenanya kasih orang.
ya. Apalagi kita mau kurbankan orang, kita mesti kurban duluan. Umrohkan orang, kita mesti umroh duluan. Kayak gitu caranya ya. Jadi nggak bisa. Karena di dunia ini kita sayang-sayangan. Di akhirat kita masing-masing guys. Paham ya teman-teman ya. Kok aku pecah-pecah ya di tempatku? Enggak ya guys, nggak patah-patah ya. Ustazah, iya mau tanya, ada yang nalak istri terus besoknya lakinya ke rumah terus, berarti dia udah rujuk. Ya ditalak hari ini dalam 3 bulan, kalau mau rujuk boleh, nggak jadi masalah ya. Tapi setelah 3 bulan kalau mau rujuk harus nikah ulang. Sekarang dia talak, besok dia ke rumah, istrinya mau lagi, itu rujuk namanya mbak. Itu rujuk, seperti orang yang bertengkar dan baikan lagi. Talak 1 dan talak 2 boleh rujuk dalam 3 bulan. Setelah 3 bulan, kalau mau baikan lagi, harus nikah ulang dengan suaminya itu. Jadi siapapun yang mentalak istrinya, rujuklah dalam 3 kali haid atau 3 bulan ya. Oke, Ustazah, ya bolehkah kita kurban ditulis atas nama yang sudah almarhum? Berarti kurbannya atas nama almarhum. Boleh, tapi dagingnya nggak boleh kita makan. Kurban itu kan ada 3. Perhatikan yang baru mampir sambil teman-teman share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Pertama namanya kurban sunnah ya kan, atau kurban atas nama diri sendiri. Misalnya Mbak Lola, misalnya nih aku berkurban atas nama diriku sendiri, maka aku boleh memakan hewan kurban itu. Justru aku disunahkan memakannya litabarruk, untuk mendapatkan berkahnya. Itu 1. Yang kedua, kurban nazar. Kurban nazar itu pura-puranya aku bernazar. Ya Allah, kalau aku naik jabatan, aku akan kurban tahun ini. Ternyata aku naik jabatan, maka kurbanku itu jatuhnya kurban nazar. Aku wajib berkurban. Dan kemudian aku bilang dengan panitia, panitia ini aku kurbannya nazar. Aku dapat kupon daging, nanti jangan kasih daging yang ini. Kasih daging yang lain aja. Yang ini semuanya bagikan. Karena daging kurban nazar tidak boleh kita makan. Yang ketiga ada kurban atas nama orang yang meninggal. Nah di sini dibagi 2, yaitu yang pertama kurban atas nama orang meninggal yang diwasiatkan. Misalnya orang tua kita meninggalkan wasiat, nah nanti kalau mak meninggal kamu itu usahakan untuk tolong kurbankan mak ya, maka statusnya kurban wajib. Maka kita itu berkurban atas nama orang yang meninggal. Nah nanti kita tidak boleh makan. Bilang dengan panitianya kalau mau kasih saya kupon, kasih daging yang lain. Atau kurban atas nama almarhum yang udah meninggal tapi tidak meninggalkan wasiat. Maka dalam hal ini ulama madhab Syafi'i terpecah menjadi 2. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Sejatinya boleh saja. Ya, tapi kalau mau dipilih mana bagus, kurban atas nama orang meninggal atau atas nama orang hidup, tapi lebih baik atas nama orang hidup. Karena berkurban atas nama orang hidup bisa juga kok mendoakan pahala untuk orang yang meninggal. Daging nazar, daging wasiat, daging kurban almarhum gak bisa dimakan. Kalau nanti teman-teman dapat kupon, dapatkan kupon yang lain, daging yang lain. Semoga paham ya. Saya mau kurban tapi belum akikah, gak masalah ya. Kalau ziarah kubur lagi datang bulan, ikhtilaful ulama. Kalau bisa, kalau mau hati-hati, jangan nanti setelah selesai haid boleh ke makam. Ustazah, kalau masih punya hutang puasa Ramadan, bolehkah puasa Tarwiyah dan Arafah? Nggak masalah, setelah itu segera ganti ya. Kita udah puasa, ini hari ketiga, namanya puasa Zulhijjah. Sampai tanggal 3 Juni nanti kita puasa Zulhijjah. Tanggal 4 Juni kita puasa Arafah. Nah tanggal 4 Juni kita puasa Arafah, Tarwiyah. Tanggal 5 Juni puasa Arafah. Kalau dagingnya dicampur, jangan dicampur. Panitia udah paham kok ya. Asal kita ngomong ke panitia. Kan cuman pemotong lapaknya aja yang dipisah ya. Ustazah tidak rujuk. Saya tanya, katanya saya bilang nggak boleh kalau nggak niat baikan. Benar. Kalau dia datang ke rumah tapi bukan rujuk, nggak boleh berdua aja. Harus ada anak. Tapi kalau dia niat baikan silahkan rujuk. Betul sekali itu ya. Ustazah, bolehkah daging kurban dimasak dulu baru dibagikan? Boleh, nggak masalah. Dimasak dulu baru dibagikan, nggak masalah.
Ustazah sudah cerai 1 tahun, rujuk lagi, gimana caranya? Harus nikah ulang ya. Ada wali, ada saksi, ada mahar, ada laki-laki perempuan, ada ijab kabul. Kayak mbak nikah dulu di rumah, nikah. Aku nikahkan engkau dengan mahar. Maharnya jangan minta Fortuner mbak. Maharnya minta uang 1.000, uang 100.000, uang 200.000, uang atau pakai Al-Fatihah aja. Setelah itu udah langsung rujuk. Harus nikah ya mbak, karena udah 1 tahun pisahnya. Kalau udah 1 tahun itu udah lewat masa iddah, maka harus nikah ulang. Ya mantan besannya diajak sebagai walinya ya. Ustazah, lebih baik pakai mukena potongan atau terusan, bebas aja. Nikah ulang rujuk di KUA boleh, di rumah boleh, dalam kamar boleh, nggak usah pesta, nggak usah undang aku. Ya rujuk lah ya, Mbak Tini, orang udah rujuk Mbak Tini. Woi. Ustazah, tadi lewat berandaku ada yang pakai akun atas nama Ustazah bagi-bagi uang. Itu nggak benar ya, itu nggak benar. Teman-teman pasti kenal aku kan, nggak mungkin itu aku lakukan juga. Dan suaranya itu beda dengan suara aku ya. Dan itu udah kita laporkan ke TikTok, katanya tidak akan direkomendasikan. Hanya saja itu karena di-share-share jadi banyak yang lihat ya teman-teman ya. Ustazah, iya, bolehkah sholat sunat tahajud dilakukan 4 rakaat? Boleh. Kalau mau 4 rakaat ya 2 aja. Ya, kasihan ya banyak yang komen ya. Kita udah komen, malah kita DM. Pas kita DM dia bilang apa? Apakah Anda perlu bantuan? Gimana ceritanya yang DM akun asli? Akun aku. Dia bilang apakah Anda perlu bantuan 25 juta? Agak lain pun sih kawan ini, kata aku gitu ya. Itu harus bertenang guys mengerjakannya dan melaporkannya. Ya, karena memang butuh waktu ya teman-teman ya. Karena itu mesin sepertinya ya, bukan manusia ya. Kita ini, apakah Anda butuh uang katanya. Kan, untung gak aku jawab, tentu aja butuh besti gitu ya. Ya harus bertenang ya teman-teman. Yang penting syiarkan aja yang lihat bahwa itu bukan akun kita ya. Tapi itu harus disikapi dengan baik. Harus disikapi. Ustazah, rujuk yang nikahan adik kandung boleh nggak? Boleh, nggak masalah. Jadi wali kan adik kandung ya. Ustazah, tahun ini berkurban atas anak pertama umur 11 tahun. Boleh, tapi usahakan berkurban atas nama orang yang ngerti lah. Oke, coba teman-teman fokus. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk orang yang berkurban. Yang Mbak Noni, yang pertama usahakan orang yang berkurban itu tidak memotong kuku dan cukur rambut dari 2 hari yang lalu sampai lebaran nanti. Yang kedua, yang berkurban itu berdoa. Ini tugas yang kedua nih, yang berkurban nih. Bilang sama anaknya usia 11 tahun. Dia berdoa, Bismillahirrahmanirrahim. Saat hewan kurban dipotong, Bismillahi hada minka walaka. Rabbana taqabbal minni. Ya, Bismillahi hada minka walaka. Rabbana taqabbal minni. Ya Allah, ini darimu, kembali kepadamu. Ya Allah, terimalah dariku. Kemudian dia pulang ke rumahnya, maka dia lakukan pemotongan. Dia potong kuku, cukur rambut dengan menghadap kiblat, membaca inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati sampai wa ana minal muslimin. Dan bilang sama dia, doakan pahalanya untuk orang lain yang tidak berkurban. Oke, dia doakan pahalanya untuk emaknya, untuk bapaknya, untuk tantenya, dan lainnya. Oke ya, Ustazah, kalau ditinggal tidak ada kata talak, apakah termasuk talak? Enggak. Talak itu cuma terjadi dalam 4 hal. Pertama adalah suaminya ngomong talak. Yang kedua, istrinya yang menggugat. Yang ketiga, salah satunya murtad. Yang keempat, salah satunya meninggal dunia. Saya ulang, suaminya ngomong talak, istrinya yang menggugat, salah satunya murtad dan salah satunya meninggal. Kalau ada suami pergi 2 tahun tidak menafkahi lahir dan batin, tapi dia nggak ngomong talak, maka mbak tetap sah istri dia.
atau Mbak tidak menggugat. Kalau Mbak ada orang baru yang lebih Mbak sukai, yang versi terupdate premium edisi 2025, yang platinum original, yang tidak KW-KW gitu ya. Lalu Mbak pengen berjodoh sama dia, Mbak harus cerai dulu. Mbak gugat dulu ke pengadilan, Pak Pengadilan, suami aku entah di mana rimbanya, dia pergi, aku nggak tahu di mana dia, tak tahu aku Pak, entah di alam goib, entah alam barzah, entah alam nyata, nggak ngerti aku. Ya pokoknya aku mau nikah lagi Pak. Biasanya hakim ngerti. Nanti teman-teman akan dijatuhkan surat gugatnya, barulah nikah dengan yang premium tadi. Jangan asal-asal nikah, karena ada kejadian dia nikah lagi. Tahu-tahu datang suaminya dari alam barzah. Kok ketemu lagi nih, aku udah nikah 2 suaminya. Ya, jadi laki-laki baik-baik lah ya. Jangan pergi-pergi gitu aja cuy. Iya, ini hati-hati nih perempuan nih, profil miring-miring nih soleha semua nih. Ya, Ustazah, hewan kurban apakah? Iya betul, jantan ya. Oke, Ustazah, ya kalau orang nikah siri sama seperti itu Ustazah. Apanya? Sama seperti itu yang mana tuh? Maksudnya gimana? Sama seperti itu yang mana Mbak? Kalau udah 20 tahun sama Mbak. Udah 20 tahun itu sah istri dia itu ketika tidak terjadi 4 hal tadi ya. Ustazah, iya kalau saya ikut kurban di kampung 1 sapi untuk 7 orang. Saya ikut 1 bagian. Tapi atas nama keluarga saya. Atas nama diri Mbak aja. Nanti Mbak mendoakan pahalanya untuk orang lain yang tidak berkurban. Oke? Iya. Ustazah, kapan saya mengerjakan sholat jika bingung masa bersih karena haid panjang setelah 15 hari? Itu namanya istihadah ya. Itu namanya istihadah ya. Jadi hari ke-15 Mbak mandi, hari ke-16, 17, 18 dan seterusnya Mbak sholat. Tapi antara wudhu dengan sholatnya orang istihadah tidak boleh terlalu jauh jaraknya. Mesti dekat saja ya. Ustazah, ya aku mau nanya, aku 21 tahun menikah. Terus aku udah diserahkan sama suami sudah 3 kali, itu gimana hukumnya? Kalau suaminya ngerti dan sadar itu jatuhnya talak 3 Mbak. Talak 3 Mbak nggak boleh rujuk lagi dengan suami Mbak. Maaf sampai Mbak nikah dulu dengan orang lain. Setelah nikah tunggu diceraikan dengan orang lain. Setelah diceraikan tunggu habis masa iddah Mbak 3 bulan dengan orang lain. Baru Mbak bisa rujuk dengan suami Mbak. Kalau mau dilakukan itu 6 bulan. Kalau udah dipulangkan terus. Sekarang Mbak sendiri nggak? Kalau aman sendiri aja. Aman aja itu ya. Yang penting saat sendiri taat lah. Ya, dipulangkan terus gimana ceritanya? Ustazah, iya betul sekali ya. Ustazah, panjang perjalanan buat rujuk. Kalau talak 3 panjang. Apalagi kalau hamil pula dia dengan suami keduanya. Ya, tunggu lahir anak dulu. Setelah lahir anak tunggu diceraikan ya. Tapi aku masih sama suami Ustazah. Kalau suaminya tadi ngerti itu udah nggak bisa sama suami. Kecuali kalau suaminya nggak paham. Kasih paham aja biar dia tidak melakukan lagi ya. Ustazah, iya sebentar ya. Suami bagaimana hukumnya suami jika tidak membeli nafkah untuk istrinya sampai berbulan-bulan? Berdosa, tapi tidak jatuh talak. Ya, suaminya berdosa tapi tidak jatuh talak ya. Oke, coba diselesaikan aja ya. Kalau talak lewat chat jatuh talak ya. Talak itu ada 2, talak sorih. Talak sorih itu yang jelas. Ku talak kau, ku ceraikan kau ya. Talak kinayah itu ku antarkan kau ke rumah orang tuamu. Aku nggak mau lagi sama kamu. You, me, and. Atau dia pakai chat atau melalui disampaikan kepada orang lain. Itu termasuk talak ya. Kalau janda nikah siri sama wali hakim. Wali hakim boleh selagi wali aslinya udah tahu dan mengizinkan. Biasanya wali hakim tidak akan mau serta-merta menjadi wali kalau tidak ada izin dari wali utama. Kalau dia mau itu agak aneh biasanya. Oke, Ustazah, oke gitu ya. Zah semangat sholat duha tapi aku sholat wajib aja. Ya nggak masalah, pelan-pelan dulu, sholat wajib dulu, baru nanti pelan-pelan melakukan sholat duha. Sholat duha itu gimana Ustazah? Sholat duha
Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Kita belajar bersama di akun ini ya. Yang baru mampir boleh klik foto aku yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya di pojok kiri atas. Semoga teman-teman betah belajar di akun ini. Aku coba jelaskan cara sholat duha. Sholat duha itu cuma 2 rakaat minimal, maksimal 12 rakaat. Kalau mau 12 rakaat, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 6 kali salam. Jam berapa sholat duha? 2,5 jam dari azan subuh ya. 2,5 jam dari azan subuh. Sengaja aku sholat sunat duha 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Udah gitu aja. Ya, caranya kayak sholat subuh, yang penting Al-Fatihah dibaca. Kul nggak apa-apa ya. Gitu aja ya, sholat duha jangan ditinggal. Supaya berkah, rezekinya juga berkah ya. Oke, Ustazah, iya, saya kan adiknya, cuma ingatkan yang mana tuh? Oke, sebentar ya. Saya sholat duduk karena sakit, nggak apa-apa. Rasulullah pernah bersabda, "Shollu qa'iman", sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa ilam tastati fa qa'idan, kalau nggak bisa ya duduk. Fa ilam tastati fa ala jam, kalau nggak bisa baring miring ke kanan. Fa ilam tastati fa mustalkian, kalau nggak bisa ya telentang ya. Sholat duha jam 11 lah batasnya ya Mbak. Oke, betul ya, kayak gitu caranya ya. Ustazah, sholat suruh sama duha beda ya? Oke, perhatikan. Ada 3 sholat yang teman-teman kadang-kadang suka susah membedakannya. Yang pertama adalah sholat fajar. Aku cuekin komentar sebentar ya. Dalam hadis dikatakan rokaatanil fajr khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Sholat fajar ini dilakukan setelah azan subuh, sebelum sholat subuh. Nama lainnya adalah qobliyah subuh. Sengaja aku sholat sunat qobliyah subuh 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Lakukan kayak sholat subuh aja. Oke, nah nanti ada namanya sholat syuruk ya, 1,5 jam dari azan subuh. Kalau fajar ini matahari belum muncul. Kalau syuruk matahari muncul dan belum mengeluarkan panas ya. Syuruk, sengaja aku sholat syuruk 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Keutamaannya apa? Kalau teman-teman ada waktu, lakukan sekali sebulan, sekali seminggu. Ya, teman-teman melakukan sholat subuh di masjid, lalu iktikaf menjelang datang syuruk. Iktikaf ini antara subuh dengan syuruk sekitar 1 jam aja. Teman-teman boleh zikir, doa, baca Quran, ingat kekurangan diri. Lalu sholat syuruk di masjid 2 rakaat, pahalanya 1 kali haji, 1 kali umroh. Tidak harus tiap hari, sekali seminggu oke lah ya. Kemudian yang ketiga ada namanya sholat duha. 1,5 jam dari sholat syuruk ya. Nah ini sholat duha ya. Sholat duha ini hukumnya sebagian mengatakan sunnah, sebagian mengatakan sunnah muakkad, minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat. Gitu ya. Itu sholat duha ya. 2,5 jam lah setelah azan subuh. Kalau bangun 5:30 pagi, apa boleh qobliyah subuh? Tergantung. Qobliyah subuh itu selagi masih ada waktu subuhnya masih bisa. Tapi kalau waktu subuhnya udah mau habis, fokus ke sholat subuh aja. Yang namanya qobliyah itu bisa dilakukan selagi masih ada waktu sholatnya. Misalnya sholat isya, baru sholat isya jam 9, qobliyah isya dulu. Lalu kemudian nanti sholat isya, lalu kemudian nanti ba'diyah isya. Selagi masih ada waktu sholatnya, maka masih bisa melakukan qobliyah dan ba'diyah. Azan zuhur misalnya 12.30, kita baru sholat sampai kita baru sholat zuhur jam 1. Kan masih ada tuh waktu sholatnya, boleh aja qobliyah dulu, zuhur baru ba'diyah. Oke? Ya, oke dah. Ya maaf tercuekin, aku lagi jelasin soalnya. Ustazah, apakah puasa Zulhijjah harus 9 hari? Tidak. Dari tanggal 28 kemarin, 29 kemarin, hari ini tanggal 30 sampai tanggal 3 hari lagi. Kita masih bisa berpuasa Zulhijjah. Sengaja aku puasa Zulhijjah, sunnah atasku karena Allah. Tanggal 4 Juni niatkan puasa Tarwiyah, tanggal 5 Juni niatkan puasa Arafah ya.
Oke, clear ya teman-teman ya, semangat berpuasa. Oke Zah, kalau ada seorang ibu sudah puluhan tahun pilih kasih terus udah ikhlaskan aja. Rezeki kita juga bukan dari ibu, kasih sayang juga tidak hanya dari mereka. Nggak usah baper, kadang-kadang sama rata itu tidak sama rasa itu tidak sama rata. Teman-teman jangan terlalu berharap pada manusia. Yang penting melakukan yang terbaik pada manusia, Allah akan berikan yang terbaik kepada kita. Udah nggak usah pusing kok ibuku pilih kasih, kok suamiku pilih kasih, kok nggak usah teman-teman. Nanti teman-teman jadi banyak pikiran, fokus aja gimana caranya masuk surga, belajar lebih tawakal, lebih sabar, sholatnya dibenerin, baca Qurannya benerin, everything is okay. Hidup ini nggak ada masalah teman-teman, ya nggak ada masalah. Ya yang penting jangan taruh pengharapan banyak bagi manusia. Ustazah, saya dijelek-jelekin orang gimana? Dijelek-jelekin orang nggak masalah. Tidak perlu kita selalu mendengarkan apa kata orang tentang kita. Karena kita tidak pernah diminta pertanggungjawaban atas apa kata orang tentang kita. Kita hanya diminta pertanggungjawaban atas perbuatan kita. Nggak perlu semua orang suka sama kita. Karena nggak semua orang juga penting bagi kita. Udah fokus aja ke orang-orang yang menyayangi, yang menyukai kita. Itu jauh lebih bermanfaat dan menyehatkan ya. Ustazah, iya kalau saya ikut kurban di kampung satu sapi, saya ikut satu bagian atas, udah aku jawab ya. Ustazah, saya merasa ada cobaan hidup. Kayaknya profil picture yang ngetik-ngetik nih semuanya cobaan hidupnya banyak nih. Ku tengok ini kan, nah ini wajah-wajah galau semuanya nih. Cobaan hidup itu dikit mbak, nggak banyak ya. Cuman sayangnya kita fokus aja dengan yang sedikit itu. Ada anak satu belum nikah dipikir padahal ada 7 anak yang udah nikah. Ya ada satu teman yang gak suka dipikir padahal banyak teman yang lebih suka sama kita. Ada satu orang yang iri dipikir padahal banyak orang yang bersyukur atas kelebihan kita. Jadi ujian hidup tuh sedikit ya. Sedikit saja, cuman kadang-kadang kita fokus dengan yang sedikit itu. Ya, fokus kepada hal yang menyenangkan kita saja. Oke, supaya kita jauh lebih tenang. Clear ya? Cobaan hidup itu sedikit saja ya. Sedikit saja ya. Ustazah kan saya kena hutang, itu berarti ujian hidup. Hutang itu pilihan kita. Bukan cobaan, bukan ujian. Tinggal dibenerin pelan-pelan aja. Minta sama Allah untuk dimudahkan. Everything is okay. Ya, no problem, tenang aja teman-teman ya. Ustazah, iya gimana kalau suami kasih uang haram tapi kita nggak tahu ya? Kalau kita nggak tahu aman saja ya. Ustazah, kurban atas nama orang meninggal boleh, tapi lebih baik atas nama kita. Nanti kita doakan untuk pahalanya untuk orang yang meninggal. Oke. Ustazah, niat sholat syuruk. Niat sholat itu gampang banget. Semua nih, iya Mbak Cahaya. Semua sholat itu caranya sama saja. Niatnya sama saja guys, sama aja. Contoh, teman-teman mau niat sholat apa nih? Niat sholat syuruk. Sengaja aku sholat sunat syuruk 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sebutkan nama sholatnya, rakaat dan hukumnya. Nama sholat, rakaat dan hukum. Sengaja aku sholat duha 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku sholat tahajud 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku sholat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Segampang itu ya. Nah bahasa Indonesia boleh. Kalau bahasa Arab nanti gak jadi sholat teman-teman. Nah pusing ya. Gak hafal aku niatnya. Sholat niat pakai bahasa Indonesia boleh ya. Ustazah kalau keputihan gak berhenti-berhenti sholatnya gimana? Gak berhenti-berhenti. Keputihan itu teman-teman yang keputihan mesti teman-teman cebok sebelum ngambil wudhu. Ya, nah nanti celana itu nggak usah dipakai lagi. Selanjutnya nggak usah pikirkan sambil keputihannya disembuhkan. Jadi boleh niat pakai bahasa Indonesia. Semua niat boleh pakai bahasa Indonesia. Mau niat apa? Niat wudhu pakai bahasa Indonesia. Niat tayamum pakai bahasa Indonesia. Ya, nah niat apa lagi? Niat apa lagi? Niat puasa, ya, niat sholat, ya, niat apalah semuanya ya. Semuanya niat mandi junub boleh pakai bahasa Indonesia. Jualan sepi walaupun semua doa yang Ustazah ajarkan sudah dilakukan. Tapi aku tetap bersyukur ya. Tinggal diingat aja bahwa jualan itu pernah rame.
gitu. Dan akan ada nanti fase di mana dia rame lagi. Nggak mungkin dia sepi terus, cuman kadang-kadang saat sepi kita suka merengut sehingga tidak bersyukur, Allah tidak kasih yang terbaik. Udah bisa senyum, bisa ikut live, bisa makan hari itu. Udah sambil difikirkan bagaimana caranya biar dia naik lagi. Sesimpel itu ya. Hidup ini sekali, semoga kita bahagia dengan ilmu kita ya. Ustazah, oke, sebentar ya teman-teman ya. Saya di Indonesia, puasanya ikut Singapura atau ikut Indonesia? Ikut Singapura, Mbak. Hilalnya di Singapura, Mbak. Kalau teman-teman di Singapura, hilalnya di Singapura. Jangan ikut aku di Indonesia. Ya, ikuti di Singapura ya, Mbak. Oke, gitu ya. Nah, jadi karena kemarin juga ada yang bilang, aku di Singapura, aku puasanya ikut tanggal Ustazah aja. Janganlah ya, ikut di tanggal Singapura ya. Oke, karena posisi hilal setiap negara kan berbeda. Oke guys, bestie, aman ya. Oke, Ustazah, iya ikut siapa? Ya, Mbak Tini. Ruku dan sujud, bolehkah bacaan diganti? Nggak usah ganti udah. Bacaan itu yang masyhur saja. Segampang itu, nggak usah menyulitkan diri. Bismillah ya. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi ya. Ustazah, iya saya di Malaysia, apa boleh saya kurban di Indonesia? Oke, perhatikan teman-teman. Sambil share-share tautan tap-tap layarnya. Mbak kalau kurban di Indonesia, Mbak di Malaysia. Berarti andaikan di Malaysia Idul Adhanya Mbak tanggal 7 Juni. Sementara di Indonesia itu Idul Adha kami tanggal 6 Juni. Sebenarnya Mbak boleh kurban di Indonesia, tapi jangan sampai panitia itu memotong daging Mbak di tanggal 6 Juni. Karena Mbak belum sholat Idul Adha. Jadi kalau kambing Mbak dipotong tanggal 6 Juni, sementara Mbak sholat idnya tanggal 7 Juni, itu jadinya sedekah, bukan kurban. Jadi kerbau Mbak pastikan dipotong oleh panitianya di tanggal 7 Juni. Karena yang dinamakan kurban itu kalau kita sudah Idul Adha, kita yang berkurban ya. Jadi sahibul kurban itu kalau dia udah sholat Idul Adha, maka dia dipotong hewan kurbannya, maka dia menjadi kurban. Tapi kalau dipotong sehari sebelum sholat Id, maka dia menjadi sedekah. Silahkan kurban di Indonesia, tapi pastikan hewan kurban itu dipotong setelah Mbak di sana sholat Id. Clear sampai sini? Amin ya. Aman ya teman-teman ya. Ustazah, saya haid sudah 15 hari. Segera mandi. Setelah itu puasa seperti biasa. Puasa Zulhijjah, puasa Tarwiyah, puasa Arafah ya. Nah setelah itu ya. Dan jangan lupa teman-teman juga untuk sholatnya orang istihadah. Tidak boleh jauh jaraknya antara sholat dan wudhunya ya. Ustazah, ya larangan yang berkurban apa Zah? Mulai kapan? Larangan berkurban itu udah lama, udah tanggal 28 kemarin. Ya, 28, 29, 30, pokoknya dari tanggal, iya Mbak Narti, dari tanggal 28 kemarin teman-teman udah tidak boleh potong kuku, cukur rambut, cukur bulu-bulu sampai nanti tanggal 30, sampai tanggal 6 Juni. Ya, sampai hewan kurbannya dipotong. Teman-teman yang baru mampir, coba deh klik foto aku yang ada di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Hadir di live ceramah tanya jawab aku sehingga dapat insight. Banyak hal yang mesti kita bahas teman-teman ya. Ya, puasa Tarwiyah, Arafah, hari Tasyrik, Yaumul Bid gitu ya. Nah itu kita pelan-pelan kita belajar ya. Ustazah, setelah sholat tata cara berdoa atau bacaan lain gimana? Bebas aja ya. Bebas aja ya teman-teman ya. Oke. Ustazah, iya gimana Al-Quran yang sudah rusak dibakar? Nggak apa-apa, menghindarkan dia dari kehinaan ya. Saya puasa Zulhijjah nggak full loncat-loncat, nggak apa-apa. Puasa nggak boleh loncat-loncat, nanti capek teman-teman. Masa lagi puasa loncat-loncat? Iya, artinya puasa kalau nggak tiap hari nggak apa-apa. Tapi tenang aja di rumah, nggak usah loncat-loncat juga guys. Oke.
Ustazah, kalau kita sholat hajat, taubat, tahajud, berdoanya gimana? Ya, berdoanya boleh dilakukan setelah melakukan semua sholat atau boleh dilakukan setelah selesai sholat ya. Kayak gitu ya. Bercanda ya, apalagi lari-lari. Oke gitu ya. Jadi boleh aja kalau nggak berurutan ya. Ustazah, lucu juga ternyata aku ngakak. Enggak guys, aku nggak lucu. Aku nih pendiam guys. Percayalah kalau aku nih orangnya introvert, pendiam teman-teman. Aku tuh pendiam banget sebenarnya kalau lagi tidur. Sejauh ini aku kalau lagi tidur pendiam sih. Aku pengen bisa ceramah lagi tidur tapi nggak bisa-bisa. Aku tuh pendiam guys, percayalah sama aku ya. Ustazah, iya. Kalau sholat witir 3 rakaat kayak sholat maghrib ya? Enggak. Sholat witir 3 rakaat itu dia tidak pakai tahiyat awal. Ya, jadi kalau sholat maghrib 3 rakaat itu kan pakai tahiyat awal kan. Kalau witir langsung naik ya kan. Ya percaya ya. Misalnya nih, sengaja aku sholat witir 1 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga tahiyat akhir. Ya introvert, aku lagi tidur sejauh ini sih introvert sih teman-teman. Emang kayak gitu aku tuh pendiam sebenarnya guys. Ya kan, jadi kayak gitu. Dan rakaat 1, 2, dan 3 semuanya baca ayat pendek. Witir nggak sama kayak sholat maghrib ya. Oke. Quran dibakar diminum sama nenek mana boleh. Jangan diminum ya. Jangan diminum nanti syirik ya. Oke, Ustazah bisa sesabar itu apa rahasianya? Aku sabar kah? Sabar kah? Ustazah, apa doa puasa Zulhijjah? Niat, sengaja aku puasa Zulhijjah sunnah atasku karena Allah. Oke, Ustazah, kenapa mau masak jadi ngakak? Kenapa orang yang berkurban dilarang untuk melakukan yang namanya potong kuku? Karena itu hadis riwayat Muslim ya. Hadis riwayat Muslim, sahibul kurban itu tidak boleh potong kuku, cukur rambut, cukur bulu-bulu sampai datang hari raya Id ya. Sabar, mungkin karena pertanyaan berulang. Nggak masalah sih teman-teman. Karena bagiku setiap kita punya latar belakang yang berbeda, punya kondisi yang berbeda. Aku cuma jawab aja, tidak menghakimi siapapun sih. Kadang-kadang ada follower baru masuk gitu kan, ya udah kita jawab. Semoga mereka bisa mengamalkannya. Itu aja sih. Jadi aman. Jadi bagiku misalnya teman-teman ada yang nanya nih, Ustazah cara sholat duha gimana? Aku nggak akan ada tuh dalam hati. Masa sholat duha aja nggak bisa sih? Nggak ada. Karena aku memaklumi setiap kita itu punya latar belakang yang berbeda. Mungkin dulu waktu muda terlalu sibuk bekerja, atau mungkin di daerahnya nggak ada pengajian, atau mungkin dulu lagi sibuk dengan sesuatu hal sehingga belajarnya baru sekarang. Nggak ada masalah teman-teman. Jadi nggak ada problem. Jadi bagiku ya is okay, nggak ada masalah. Yang penting bagaimana kita sekarang dan di masa yang akan datang. Tenang aja, di sini kita no judge ya. Jadi macam semuanya aku jawab tanpa menilai teman-teman semua. Jadi enjoy aja. Oke. Ustazah, ide siapa yang bikin tagline sampai paham? Aku sih, tapi kakakku yang memvalidasi. Jadi sampai paham itu awalnya aku lagi di kampung, waktu itu Idul Fitri. Ada tentang sujud sahwi. Ya sujud sahwi, teman-teman nanya sujud sahwi terus. Nanti komen lagi sujud sahwi lagi. Akhirnya aku buat video itu berulang-ulang kan. Sampai akhirnya tuh aku buat video di mobil. Terus aku jawab gini, aku bilang gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai paham. Maksudnya aku buat lagi ya sampai kamu ini paham gitu ya. Nah setelah itu aku buat video itu. Nah besoknya lagi aku nggak ada lagi pakai kata-kata sampai paham. Terus ditanya sama kakakku, Dek kata-kata sampai pahamnya mana? Yang mana sih Bun? Ada loh kamu bilang kemarin sampai paham itu bukan tagline. Enggak kok, itu karena mereka nanyanya ulang-ulang loh Kak, sujud sahwi terus. Jadi aku jawab terus. Ya udah aku jawab aja sampai paham. Itu tagline aja deh, sampai paham. Oh iya juga. Dah jadinya kayak gitu. Ustazah, iya, oke gitu ya. Jadi nggak apa-apa kita ulang-ulang sampai paham ya. Oke, Ustazah, bacaan setiap ruku dan sujud baiknya berapa kali? Nah itu perbedaan pendapat. Imam Syafi'i bilang boleh 1 kali, tapi Imam Hanafi bilang minimal 3 kali ya.
Cocok ya, sampai paham ya. Because kita mutar-mutar terus sampai paham, Masya Allah ya. Ini kalau udah tiap hari masuk live aku udah bisa jadi ustazah ini. Oke, ustazah kemarin saya sakit, baru besok puasa Zulhijjah. Nggak apa-apa, it's okay. Kalaupun nggak bisa, minimal Tarwiyah dan Arafah aja. Ya kan? Nah, atau puasa Arafah saja, kayak gitu ya. Puasa Arafah aja, itu bisa. Ya tanggal 5 Juni ya. Ustazah, iya. Sebentar ya, benar-benar sampai paham ya. Ada beberapa orang yang gibahi aku. Terus salah satu orang bilang ke aku, gimana menyikapinya? Gini menyikapinya. Oh, iya ya, makasih ya informasinya. Udah makan belum? Mau kemana kita nih? Udah gitu aja. Nggak usah perlu didengar. Hei, Mama Bubui, apa tuh? Ada yang ngomongin kamu gini-gini loh. Oh, udah makan belum? Makan kita yuk. Lapar aku nih. Itu aja udah. Santai aja. Nggak usah didengerin juga. Kalau kita salah kita perbaiki. Kalau enggak ya udah kita maafkan mereka. Oke. Gitu ya. Aku waktu ngantor dulu juga gitu. Nel, ada yang ngomongin kamu gini-gini loh. Oh, mana kita makan apa kita siang nih ya? Oh, ya pergi makan kita. Kamu nih kok nggak respon sih, kan ada yang mau ngomongin kamu tuh. Ya udah nggak apa-apa. Udah makan guys. Ya kan, cappuccino cincau. Ustazah, apakah boleh doa buka puasa di luar Ramadan, Mak? Topi, Masya Allah ya. Oke, jadi kita boleh melakukan doa itu ya di luar bulan Ramadan ya. Ustazah, iya puasa Zulhijjah sampai tanggal berapa? Sampai tanggal 3 Juni ya. Nanti tanggal 4 Juni niatkan Tarwiyah, 5 Juni niatkan puasa Arafah. Oke guys. Ustazah, iya apa tuh? Tolong dijelaskan lagi cara sholat witir. Oke. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Kita ngobrol santai, semoga betah belajar di akun ini. Sholat witir itu dikerjakan dari habis Isya sampai azan subuh 1 rakaat atau 3 rakaat. Habis Isya teman-teman boleh melakukan ba'diyah Isya, lalu baru boleh melakukan sholat witir. Kalau nggak pakai qobliyah nggak apa-apa, cuman sayang aja. Nanti tengah malam teman-teman boleh melakukan tahajud tapi jangan lagi melakukan sholat witir ya. Witir cuman boleh 1 kali, habis Isya boleh, setelah tahajud juga boleh. Kalau 3 kali sengaja aku sholat sunat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat pertama berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga tahiyat akhir ya. Nah rakaat 1, 2, dan 3 baca ayat pendek semuanya. Oke, jangan tinggalkan witir karena witir itu sunnah muakkad. Ustazah, iya, apa sih doa buka puasa di luar Ramadan? Biasa, sama aja. Jadi kalau berbuka puasa itu baca doa Allahumma lakasumtu, langsung teman-teman minum sebelum makan lotek, pecel lele, es teler, es cendol, es kapur pula, asal sebut aja pun aku ya kan. Nah teman-teman doa dulu. Allahumma aktik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Dah. Ya Allah jauhkan, hapus namaku, nama ibuku, bapakku dari api neraka. Nah jadi baca dulu Allahumma lakasumtu wa bika amantu, minum ya kan, minum cus. Setelah itu jangan sentuh dulu lotek, bala-bala itu, lonsai itu jangan sentuh dulu. Angkat tangannya doa. Allahumma aktik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Dah baru makan ya. Oke. Aduh nggak hafal tuh, nanti ada yang catetin kok ya. Ustazah. Oke, Ustazah, seseorang memutuskan tali persaudaraan. Ya kita yang nyambung, nggak ada masalah, iya kan? Dia nggak nelpon, kita yang nelpon. Kalau dia tutup, ya udah. Yang penting kita udah ada upaya. Kemarin jamaah aku nanya, Ustazah kakakku nggak pernah ke rumahku, ya ibu ke rumah dia. Nggak pernah dia telepon aku, ya ibulah telepon dia. Nggak pernah dia iniin aku, ya udahlah ibu yang iniin dia, kayak gitu. Kok aku terus yang saja suruh ngalah? Gak, karena ibu yang belajar, ibu yang ngerti, ibu yang pengajian, kakaknya ibu belum tentu pengajian. Jadi kalau kita paham, kita yang ngalah, kita yang paham, kita yang ngerti, kita yang ngalah. Dia nggak datang, kita datang. Dia nggak nelpon, kita nelpon, ya kan? Ya udah segampang itu aja. Terus nanti dia
nggak mau, terus nanti dia nggak mau nih, ya udah kita yang penting udah melakukan, ya kan. Nah, oke, gitu ya. Ustazah, udah gitu aja ya. Ustazah, saya sudah minta maaf tapi dia selalu mencaci maki saya. Kurangi urusan dengan orang-orang yang suka menyakiti kita. Umar bin Khattab pernah menyatakan bahwa jangan pernah dekat dengan orang yang suka menyakiti kita. Karena itu akan membuat dia selalu berdosa dan kemudian kita menjadi terluka. Ya, jadi kalau mau menjalin urusan itu jangan terlalu dekat ya. Cukup dengan sehelo, setelah itu abaikan. Ya, abaikan saja. Fokus dengan orang-orang yang menyukai kita. Sekali lagi, nggak perlu semua orang suka dengan kita. Nggak semua juga penting bagi kita kan. Ustazah, nama madu apa untuk orang yang sakit ginjal? Madu akasia. Madu akasia. Nah, teman-teman yang diabetes, hipertensi, kolesterol, asam urat, asam lambung itu madunya akasia. Tapi kalau yang tadi suka sakit lutut, kemudian sakit tumit ya, kemudian pengapuran, saraf kejepit, sholatnya susah ya, itikafnya susah, sujud itu harusnya lutut duluan tapi malah tumit tangan duluan ya. Pengapuran, saraf kejepit, rematik itu rambutan. Diminum madunya ya. Ustazah, iya, oke. Pernah melakukan kesalahan, sudah minta maaf, tapi disebarnya aib saya. Gimana? Abaikan. Abaikan. Di situ nanti saat dia sebar aib kita, akan terfilter itu. Mana orang yang percaya sama kita, itulah teman kita. Mana yang gak percaya, maka dia bukan teman kita. Gak bakal lama. Tenang, tahan, abaikan. Kalau Mbak klarifikasi pun, tidak semua akan percaya sama Mbak. Akan ada yang menganggap Mbak membela diri, dan akan ada yang menganggap Mbak itu mengklarifikasi. Udah, abaikan aja. Gak bakal lama. Toh kita bukan artis dan siapa-siapa ya. Abaikan ya. Bismillah, pasti bisa. Oke, Ustazah, lutut saya sakit. Lutut sakit, madu rambutan. Madu rambutan ya. Diminum madunya ya guys. Madu kita itu sudah ter-CO 30 ton di bulan lalu. Udah aku spill 1,5 tahun. Ya, Masya Allah, asli.